قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah akhbarana al-Husain ibn Huraitsin qala haddatsana al-Fadl ibn Musa an Ju'aidi ibn Abdurrahman qala akhbarani Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Harith ibn Abi Zubabin qala akhbarani Abu Abdullah Salim Sabalan qala wa kanat Aisyatu tasta'jibu bi amanatihi wa tastajiruhu fa aratni kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda fatamadmadat wastansharat thalatha wa ghasalat wajhaha thalatha thumma ghasalat yadaha al-yumna thalatha wal yusra thalatha wa wada'at yadaha fi muqaddami ra'siha thumma masahat ra'saha mashatan wahidah ila muakhkharih thumma amarat yadaha thumma amarrat yadaha bi udhunayha thumma marrat 'ala al-khaddaini. Qala Salim kuntu atiha mukataban ma takhtafi minni fatajlisu baina yadayya wa tatahaddatsu ma'i hatta ji'tuha dhata yawmin faqultu ud'i li bil barakah ya ummal mu'minin. Qalat wa ma dhaka qultu a'taqani Allah. Qalat barakallahu lak wa khatil hijaba duni falam araha ba'da dhalikal yawm. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah babu mashil mar'ati ra'saha, bab perempuan mengusap kepalanya. Dengan sanadnya jadi dari Abdul Malik bin Marwan bin Al-Harith bin Abi Zubab, beliau berkata akhbarani Abu Abdullah Salim Sabalan. Ya, Abu Abdullah Salim di sini beliau adalah mantan budak. Dan ketika peristiwa ini atau di hadis ini beliau masih dalam keadaan seorang budak. Ini ada ini enggak teksnya? Bisa dikasih linknya ke beliau. Ada nomor dia enggak? Ada nomor dia enggak? Ada, diblokir aja. Kemudian dikatakan wa kanat Aisyatu tasta'jibu bi amanatihi wa tastajiru. Ya. Kata budak ini yaitu Salim, kanat Aisyah radhiyallahu anha tasta'jibu, takjub dengan amanahnya Abdul Malik, dan tastajiruh, dan menyewa orang itu artinya apa? Menyewa, mempekerjakannya. Ya. Taib itu urusan lain, tapi kemudian baru itulah yang akan kita bahas. Fa'aratni kaifa kana Rasulullah SAW yatawadda. Maka Aisyah kemudian memperlihatkan kepada saya bagaimana caranya Rasulullah SAW wudu. Nah, mulai dari sini. Fatamat mabat, kumur-kumur, wastantharat thalathan, istinthar 3 kali. Oke, ini jelas. Wa ghasalat wajhaha thalathan, jelas nih ya. Membasuh wajahnya 3 kali, jelas. Thumma ghasalat yadaha al-yumna thalatha, al-yusra wal yusra thalatha. Kemudian membasuh tangan kanannya 3, tangan kiri 3. Wa wada'at yadaha fi muqaddami ra'siha. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, dalam keadaan melepas jilbabnya, rambutnya kelihatan. Ya. Dan Salim ini sepertinya, yaitu Abu Abdullah Salim Sabalan, beliau radhiyallahu anhu rahimahullah adalah budak keluarganya Aisyah radhiyallahu anha.
sehingga diperbolehkan untuk melihat rambutnya orang-orang dari kalangan majikannya. Paham nggak maksudnya? Ini bukan anaknya Aisyah, bukan. Ya, jadi budak untuk keluarganya Aisyah. Wa wada'at yadaha fi muqaddami ra'siha, menaruh tangannya di bagian depan kepalanya. Ini perempuan ya. Thumma masahat ra'saha mashatan wahidah ila muakhirih. Paham? Kemudian mengusap kepalanya satu usapan sampai akhirnya selesai dah khalas. Nanti antum kalau punya istri atau punya akhwat, gimana dong tuh? Punya akhwat yang kemudian jadi istri, ya, kemudian dapat akhwat lagi jadi istri misalnya, antum ajarkan ya, jadi perempuan ini. Itu yang sesuai sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya jelas dikit aja nggak apa-apa. Enggak, kita pengen yang full sunnah gitu loh. Ya, masahatan wahidah ila muakhirih sampai akhirnya. Thumma amarrat yadaiha bi udhunaiha. Ya. Kemudian dari ini langsung tanpa ngambil air lagi gitu kan. Thumma marrat 'alal khaddain. Kemudian tangannya setelah itu di khaddain, di daerah sini. Tapi ini dikatakan oleh para ulama, maksudnya Aisyah setelah dari telinga terus ke sini untuk kan masih ada sisa-sisa air gitu untuk mengeringkan atau melengkapi aja sini gitu. Jadi bukan karena ada rukun baru, bukan, enggak. Qala Salim kuntu atiha mukataba. Jadi Salim kemudian memberi keterangan, kenapa kok dia boleh melihat rambutnya Aisyah? Aku datang ketika itu sedang dalam keadaan seorang mukatab. Ya, seorang mukatab. Mukatab itu budak yang masih berhutang untuk membebaskan dirinya sendiri. Ngerti gak? Ikin misalnya antum punya budak, resmi official budak gitu. Bukan budak bahasa Sunda, ya, budak barudak. Budak tuh, ya enggak, bukan. Tapi budak dalam istilah syar'i. Dari peperangan orang Islam menang dapat budak, antum dapat budak orang Spanyol. Iya, dari Madrid. Iya. Namanya Vinicius. Antum tahu nggak maksudnya? Tahu dah. Nggak tahu ya? Orang soleh nggak tahu. Waduh, orang soleh. Nah kemudian, ya, dia pengen apa? Pengen membebaskan dirinya dengan cara bilang ke majikannya itu Ikin, Pak Ikin, saya pengen merdeka. Harganya budak ini ternyata 500 juta. Nah budak ini rutinan setiap bulan Ikin berikan fee 5 juta misalnya. Maka udah Pak Ikin, nggak usah gaji saya, hitung aja berapa bulan nanti saya bakal lunaskan, gitu kan? Karena fee-nya kan nggak dia ambil, gitu kan? Paham nggak maksudnya? Berarti kalau 50 juta dihargai 50 juta aja deh. Misalnya. Kalau 5 juta per bulan berarti kan butuh berapa bulan? Enggak, 100 bulan. 100 bulan. 10 bulan. 10 bulan, ya. Maka dia dalam posisi apa ketika dia ke tengah-tengah itu? Dalam posisi seorang mukatab. Gitu ya. Budak yang ingin membebaskan dirinya dengan berhutang, dengan adanya tanggungan hutang ini. Ya. Jadi bukan orang membeli dia, bukan. Karena mungkin gak ada yang mau beli dia misalnya. Akhirnya dia pengen membebaskan dirinya dengan itu, dengan tebusan itu, hutang itu. Maka itu mukatab. Jadi seperti itu masih terhitung budak. Ma takhtafi minni fatajlisu baina yadai. Jadi beliau Aisyah radhiyallahu anha tidak menyembunyikan diri dariku karena tahu ini budaknya atau budak keluarganya. Jadi duduk di depan dia. Wa tatahaddatsu ma'i hatta ji'tuha dzata yaumin. Ya, kemudian masih nyantai aja kapan-kapan ngobrol biasa gitu. Kayak orang yang masih mahram gitu loh. Sampai suatu ketika aku datang kepada dia, Aisyah radhiyallahu anha. Ini kata budak ini, kata si Salim ini. Kemudian aku bilang ke Aisyah, "Ya Aisyah, ud'i li bi barakati ya ummul mukminin." Wahai ummul mukminin,
doakan saya keberkahan. Wah, kata Aisyah, wa madzak? Ada apa kok tiba-tiba minta kayak gitu? Kan kayak gitu ya. Ada orang datang kepada antum tiba-tiba apa? Minta didoain keberkahan. Ada apa kok antum tiba-tiba kayak gitu? Lahiran atau apa gitu? Maka kemudian kata budak ini, kata Salim, a'taqani Allah. Allah telah membebaskan saya dari perbudakan. Maka kata Aisyah, barakallahu lak, semoga Allah memberkatimu. Wa arkhatil hijab duni. Nah, kemudian beliau mendirikan adanya hijab, ya, menghalangi dirinya dengan budak tersebut, mantan budak tersebut. Falam araha ba'da dzalikal yaum. Setelah itu saya enggak pernah melihat Aisyah lagi. Gimana, ngerti enggak? Jadi setelah ini bebas, hur, merdeka, maka dia hukumnya hukum merdeka. Karena ini asli bukan merdeka, bukan mahram, maka nggak boleh lagi ngeliat lagi kayak waktu dia masih budak. Begitu, ya. Bagaimana kalau dikiaskan dengan pembantu? Ya beda, pembantu nggak bisa gitu. Ya, misalnya Alwi, Ikin aja yang udah menikah, udah nikah. Ada pembantu di rumah? Nggak ada. Kok nggak ada kayak gini? Itu apa maksudnya tuh? Ya, Iya, Ustaz. misalnya istri antum kerepotan, anak berapa sih? Baru satu. Istri kerepotan, apalagi misalnya hamil, kemudian mau setrika mau apa, wah repot, masya Allah. Nah kemudian akhirnya antum menyewa seorang pembantu, ya, perempuan, biasanya pembantu perempuan. Ya mau laki-laki perempuan terserah, perempuan lah, ya. Maka nggak bisa antum kiaskan dengan ini. Nggak apa-apa kamu nggak berjilbab di dalam rumah kami, kan saya kan majikan kamu budak saya. Enggak ada budak-budak sini. Dia PRT, pembantu rumah tangga. Begitu juga sebaliknya kalau pembantu antum laki-laki, sopir misalnya, ya, nggak bisa sopir itu kemudian masuk ke rumah nyelonong kemudian ngeliat istri antum tanpa jilbab, nggak boleh. Kenapa? Karena posisi dia bukan budak, dia hur seperti kita sama, ya. Anak bayi dari kecil tapi memang bukan darah daging dia, bagaimana? Nggak, nanti kalau dia udah balik nggak boleh dia bercampur dengan non mahramnya. Biasanya anak angkat gitu ya, anak pungut ya, misalnya ketemu di tempat sampah misalnya. Ya memang betul itu baik, bagus dibesar, tapi ketika dia sudah besar dia harus diberitahu ini bukan mahram kamu sebenarnya bukan anak saya, harus gitu. Nggak boleh dinisbatkan pada dirinya kamu anak saya di akte kelahiran atau di apa namanya SKCK ya sebagai anak, nggak boleh. SKCK kakak SKCK keterangan cakap polisian itu. Iya gitu ya. Type lanjut 101 babnya juga. Babu masil udhunaini. Akhbaruna al-Haytham ibnu Ayyub at-Talaqani qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad qala haddatsana Zaid ibnu Aslam an Atha ibni Yasar an Ibni Abbas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa ghassala yadayhi thumma tamadmada wastanshaqa min ghurfatin wahidah wa ghassala wajhahu wa ghassala yadayhi marratan wa masaha bi ra'sihi wa udhunayhi marratan qala Abdul Aziz wa akhbarani man sami'a Ibna Ajlan yaqulu fi dhalika wa ghassala rijlaihi. Baik, di sini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu, kemudian membasuh tangannya, mencuci kedua tangannya, kemudian kumur-kumur istinsyak dari satu cidukan, ghurfah satu cidukan. Ya, kemudian tangan kiri kayak gini. Wa ghassala wajhah, kemudian wajah, wa ghassala yadayhi marratan, tangannya satu kali. Wa masaha bi ra'sihi wa udhunihi marratan, ya, kepala dan telinganya sekali-sekali. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dianjurkan 3 kali, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya begitu, itu masalah mashul udhunain, sekali saja. Ya, sekali saja. Nanti ada rincian lagi berikutnya, ya. Baik, lanjut, fadhol. Babu masil udhunaini ma'a ra'si wa ma yustadallu bihi ala annahuma min ar-ra's. Akhbarana Mujahid ibnu Musa qala hadatsana Abdullah ibnu Idris qala hadatsana Ibnu Ajlan an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Ibni Abbas qala tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. Baik, di sini lihat dari Ibnu Abbas juga seperti tadi, tawaddu Rasulullah SAW fagharafa ghurfatan, menciduk satu cidukan. Kemudian bertamadmud istinsyaq sama tadi, thumma gharafa ghurfatan faghasala wajah, satu cidukan untuk wajah. Thumma gharafa ghurfatan faghasala yadayhi, satu ini. Thumma gharafa faghasala, ini satu-satu enggak? Ini menjadi dalil bahwasanya maksudnya salasan itu salasu ghurfah. Ini dalilnya. Di hadis sebelumnya kan sama Ibnu Abbas, ya kan? Kemudian hadis ini mufassir, mentafsirkan kemujmalan di hadis sebelumnya. Maka misalnya kalau antum gini nih, ini kan keran. Antum wajah misalnya, wajah ya, membasuh wajah. Kan gini kan? Kemudian splash gitu kan? Nah gini. Berapa kali antum kan nggak kehitung, paham? Itu terhitung berapa sih? Satu toh, karena satu cidukan, ya. Termasuk juga kalau antum ini keran nih gede, antum gini nih di keran ini keran nih. Ini berapa masuknya? Satu. Jadi ghurfah. Nah setelah satu itu misalnya antum lagi gini, terus splash lagi, ini terhitung dua. Walaupun gini-giniannya itu sampai 50 kali. Iya, sampai putih antum. Iya. Begitu. Kemudian thumma gharafa ghurfatan faghasala yadahul yumna. Satu, nah kan gini nih air biasa kan kalau antum tangan kan gini nih, ke bawah gitu. Ini satu terhitungnya. Juga kanan kiri ya di situ. Thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi batinihima bisabbahataini wa zahirihima biibhamaini. Nah, di sini kepala, kemudian telinga, batin itu bagian dalam telinga dengan sabbahatai. Gini, masukannya. Iya. Kalau misalnya zahirnya, luarnya, bagian luar nih dengan apa? Ibham. Ya, habis itu difoto selfie ya. Antum nih. Ya. Kayak gitu. Tsumma gharafa ghurfatan faghasala rijlahul yumna. Zahirnya adalah di sini apa? Kepala airnya bekas sisa dari tangan, enggak ngambil baru. Paham enggak? Ini kan enggak ada keterangan setelah tangan kiri, habis itu langsung kepala. Enggak ngambil air lagi. Habis ke telinga, thumma gharafa ghurfatan faghasala rijlahul yumna. Thumma gharafa ghurfatan faghasala rijlahul yusra. Gitu. Beliau lulusan mana apa Livia? Enggak. Lulusan mana tuh? Masya Allah. Anu bully sarjana. Beneran? Belum lulus. Qadarullah. Iya, taib. Enggak, anak takutnya antum lulusan Madinah lagi. Taunya dokter, taunya. Wah, anak malu anak kok kayak gini. Ukhruj anak gitu. Ya, lanjut. وقال أخبرنا قتيبة وعتبة ابن عبد الله عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره يديه
fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi thumma kana mashyuhu ila al masjid wa salatuhu nafilah lahu. Qala Qutaibah anis Sunabihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Khalas. Nah, di sini dari Abdullah bin As-Sunabihi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul mu'minu fatamadmad kharajatil khataya min fi." Antum kalau misalnya wudu, kumur-kumur, dan ini wudu umum. Selama itu ibadah wudu dengan niatan sunnah maupun wajib, maka ketika antum kumur-kumur, keluar dosa-dosa dari mulut antum insyaallah. Istinthar, keluar dosa-dosa dari hidung antum. Mungkin enggak seseorang berdosa dengan hidung? Mungkin enggak? Mungkin ada perempuan pakai parfum gitu kan, antum cium dengan dia, ya nak baswe gitu kan. Ya Allah, ini apa ya, dobah apa rehab nih? Ini kalau rehab pasti 25.000 nih. Gitu. Kemudian fa idza istansyara, hidung ya. Kemudian fa idza ghassala wajhahu kharajatil khataya min wajhi hatta takhruja min tahti asfari 'ainaihi. Hal-hal yang dilakukan dosa dari melalui wajahnya, terutama dari mata, ya, sampai keluar dosa tersebut dari bawah kantung apa ujung mata ini, apa bukan ujung apa, bagian apa ini yang ya daerah sini nih, ya, sampai keluar gitu loh, sampai terpisah dari mata kita, dari kelopak dari bawah kelopak mata. Fa idza ghassala yadayhi kharajat al khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfar yadayhi. Cuci tangan, ya, basuh tangan keluar dari sampai bawah dhufr ini, ya. Wa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunihi, kepala, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kan ada takhruja min udhunihi, udhun termasuk bagian dari kepala. Maka keluarlah dari telinganya, ya, apa yang ada di pikiran antum dari dosa, di telinga antum dari pendengaran, dari dosa-dosa kecil terutama, keluar dengan wudu tersebut. Fa idza ghassala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi. Kaki juga begitu, ya, sampai keluar dosa-dosa itu dari bawah azfar, kuku-kuku jari antum. Masya Allah, ya, syariat Allah mempermudah banget. Nah, thumma kana masyihu ilal masjid wa salatuhu nafilatan lah. Jalannya beliau ke masjid dan salatnya beliau di masjid itu nafilah buat beliau. Maksudnya apa nafilah? Nafilah maknanya ziyadah. Makanya salat nafilah, salat zaidah, salat tambahan yang melengkapi salat wajib antum. Nafilah, ya, nafilah zaidah, ziyadah. Dimatiin tolong itu apa lampu ziyadah. Ziyadah apa? Ziyadatul ajr, tambahan penghampusan dosa, iya. Wudu dapat penghapusan dosa, jalan pun khotoyanya juga ada. Jadi masya Allah kalau antum wudu di rumah, makanya ada hadits khusus tentang itu dalam hadits Bukhari. Wudu di rumah, antum datang ke masjid jalan kaki, ya. Misalnya dari sini jalan kaki masjid jauh, nah itu, iya, masya Allah. Dan itu mau sholat maghrib lagi, dan perginya pas azan. Udah isya di sana. Ya. Gitu. Maka itu masya Allah nafilah, penambahan, dan juga pengampunan dosa lebih banyak lagi. Baik, tafadhal lanjut. Babul masyi ala imamah. Ya. Akhbarana Al-Husain ibnu Mansur qala hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Al-A'mash tahwiyah wa anba'ana Al-Husain ibnu Mansur qala hadatsana Abdullah ibnu Numair qala hadatsana Al-A'mash anil Hakam an Abdurrahman ibni Abi Layla an Ka'ab ibni Ujrah an Bilal qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini wal khimar. Lanjut. Ra'aitu Nabi SAW, kata Bilal, aku melihat Nabi SAW mengusap khuffaini dan khimar. Khimar itu apa yang menutupi kepala, ya, tapi dia seperti jilbab, sorban, imamah, seperti itu. Ya, sebagian ulama
mereka memahami bahwa itu umum, apapun yang menutupi kepala sampai toqiyah sekalipun, kolansuah, songkok, peci, itu termasuk yang dibolehkan untuk mengusapnya saja tanpa membukanya. Menurut pendapat sebagian ulama, tapi yang sahih adalah kalau itu bukan imamah enggak. Kalau cuma sebatas ini buka, lagi pula ngapain itu apa sulitnya buka sih? Enggak Ustaz, banyak akhwat Ustaz. Mana apa? Ada bekas bekam di sini satu. Itu dia. Itu dia ya. Sikin biasa itu kayak gitu. Lanjut. Wa akhbarana Al-Husain ibnu Abdurrahman Al-Jarjarai an Talq bin Ghannam qala hadatsana Zaidah wa Hafs bin Ghiyath an Al-A'mash an Al-Hakam an Abdurrahman ibn Abi Layla an Al-Barra ibn Azib an Bilal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini. Sama seperti tadi, saya melihat Rasulullah SAW mengusap khuf. Lanjut. Akhbarana Hannad ibnu As-Sari an Waqi' an Syu'bah an Al-Hakam an Abdurrahman ibn Abi Layla an Bilal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khimar wal khuffaini. Ahsan, itu sama seperti sebelumnya insyaallah. Ya, berarti ada syariatnya. Tafadhol, lanjut. Babul mashi 'alal imamah ma'an nasiyah. Akhbarana Amr ibn Ali qala haddatsani Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Sulaiman At-Taimi qala haddatsana Bakr ibn Abdullah Al-Muzani anil Hasan an ibni Mughirah ibni Syu'bah anil Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha nasiyatahu wa imamatahu wa 'alal khuffaini qala Bakr wa qad sami'tuhu min ibni Al-Mughirah ibni Syu'bah an abih. Di sini ya Rasulullah SAW di sini Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW berwudu dan mengusap nasiyahnya, bagian ujung dari kepalanya, ya maksudnya ke depan nasiyah. Nasiyatin kadzibah khati'ah, ya nasiyah diusap dan imamahnya. Jadi kalau misalnya antum pakai imam sorban ya, sorban Saudi misalnya, gitu, atau imam yang kayak gini, yang buntel-buntel gede gitu, nah antum cukup apa? Ini misalnya pakai air baru, giniin dalam, gitu, nasiyah, kemudian imamah, udah, gitu aja. Iya. Ya kalau pakai yang ini yang panjang kan Saudi gitu, kayak biasa kadang-kadang pakai gitu kan. Walaupun itu dari India sih produksinya ya, atau Cina ya. Antum cukup sampai gini, kalau emang repot ya, kalau nggak antum buka ya. Terus habis itu sini aja udah kelas. Tapi yang pikir orang Indonesia nggak gitu ya, capek banget, ya kan? Pakai ini ya, itu capek orang Indonesia pakai itu nggak betah lama-lama, kecuali kalau dia di Saudi ya. Kalau di sini agak nggak betah. Ya nanti kalau misalnya wudhu kan ini ke bawah kan susah. Iya susah. Gitu. Ya jadi orang Indonesia nggak cocok biasanya, nggak pakai imamah. Tapi kadang ada pakai imamah versi apa? Versi Wali Songo atau versi apa kayak sorban gitu. Nah itu bisa nggak apa-apa. Bagaimana kalau dengan ini doang? Atau peci Joko Karian misalnya? Ada pengen beli itu, insyaallah. Tahu nggak peci Joko Karian? Nggak tahu. Ya udah. Jadi dia peci. Enggak peci yang tebel, yang agak tebelan loh, enggak sampai kayak songkok nih. Nah, gitu kan. Tapi nanti ada inian batiknya gitu loh, tek gitu. Apakah itu masuk imamah? Enggak. Itu masuk toqiyah atau qalansu sama. Sama kayak gini-gini. Gitu, walaupun dia ada ikatannya. Tapi kan yang diikat itu pecinya, bukan kepalanya. Bukan itu dijahit. Jadi tempel batik itu. Itu kayak semi kayak Wali Songo gitu model ini. Lah gimana kalau misalnya bukan ini, pakai belangkon. Yang mangkel di belakang, senyum di depan. Iya. Di depan jemas, di belakang
Ya, gitu. Ya. Apakah itu masuk ke dalam kiasan imamah? Tidak. Sama seperti taqiyah atau qalansuwa. Ya, begitu. Jadi nggak bisa kita masah pelangkonnya. Baik, lagi terakhir. Akhbarana Amr ibn Ali wa Humaid ibn Mas'adah an Yazid wa huwa ibnu Zurai' قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن حمزة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. Di sini syahidnya nanti ada takhallafa Rasulullah SAW fatakhallaftu ma'ah. Itu Rasulullah SAW menyendiri dan antara para pasukan lainnya menyendiri, kemudian aku pun menemani beliau. Ya, beliau menunaikan hajat. Maka kemudian beliau bertanya, "Ama akama, bisa enggak cariin air?" gitu. Maka fa'ataituhu bimithharah, aku berikan beliau wadah dengan airnya. Kemudian beliau mencuci tangan, membasuh wajah. Ya, kemudian dhahaba yahsuru an dhira'ihi. Ini yahsuru an dhira'ihi itu kayak ini. Nih. Ya, jadi ini dhira', kemudian ini dilipat. Nah, bajunya Rasulullah SAW dan baju orang Arab memang itu ini besar. Paham nggak? Ini besar makin mengecil di sini. Ini besar makin mengecil di sini. Gitu ya. Nah, fadhaqa kumul jubbah. Yang pokoknya besar di sini lah. Sampai kadang Rasulullah SAW kalau sujud sampai kelihatan ketiak putihnya, putih ketiaknya. Kalau orang kita kan nggak gitu ya. Ini udah termasuk gombrong loh ini kayak ginian. Orang kita kadang-kadang malah pakai slim fit ya. Ini sampai segini gitu. Nah, kalau orang Arab enggak, biasanya emang para raja kayak gitu. Iya. Besar, dia lihat aja para imam Saudi, lihat aja orang Saudi, rata-rata besar ini. Iya, gitu kan. Nah, kemudian diginin kan pas mau wudu. Ya. Nah, yang bolongan ini bukan bolongan, siapa namanya? Space ini besar kayak gini, ini namanya kum. Kum, jubahnya jubah, ya. Kum al-jubah. Ini kumnya jadi sempit. Fa alqahu ala mankibaihi fa ghasala dhira'ihi wa masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah. Nah, jadi ada beberapa cara sebenarnya. Kalau antum pakai imamah ada 3 cara untuk berwudu mengusap kepala. 1, lepas imamahnya, itu jelas gampang. Kalau lepas imamah ya udah normal aja. Kedua, antum pakai imamah dan mengusap baik nasiyah bagian depan rambut ataupun dan juga imamah. Nasiyah dan juga imamah. Atau cara ketiga, antum enggak perlu pakai nasiyahnya. Antum imamahnya aja dah, kelas selesai. Begitu, bisa 3 cara itu. Kalau nanti antum pakai imamah, mungkin suatu saat antum mungkin ke Arab misalnya belajar, entah ke Madinah gitu kan. Iya. Siapa tahu. Maksudnya anak antum lah, kalau antum sekarang enggak mungkin anak antum lah malah ya. Ya begitu. Cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.